Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Anissa Salsabila dari D3 Kesekretariatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Aku di sini akan menjelaskan tentang apa sih manajemen krisis dalam konteks kehumasan. Buat yang belum tahu, yuk simak video ini. Lanjut, yang pertama tentu aja pengertian manajemen krisis. Manajemen krisis adalah proses yang membahas organisasi dengan sebuah peristiwa besar yang mengancam dan merugikan organisasi, pemangku kepentingan, atau masyarakat umum. Manajemen krisis dapat juga diartikan sebagai manajemen pengelolaan, penanggulangan atau pengendalian krisis hingga pemulihan citra organisasi atau perusahaan. Nah, di manajemen krisis ini juga ada tipe-tipe manajemen krisis. Yang pertama ada immediate krisis atau krisis yang bersifat segera. Tipe krisis ini adalah tipe krisis yang paling ditakuti karena terjadinya itu tiba-tiba, tidak terduga, dan tidak diharapkan. Tidak ada waktu untuk melakukan riset dan perencanaan. Kemudian ada emerging krisis atau krisis yang baru muncul. Untuk krisis ini masih memungkinkan praktisi public relation untuk melakukan penelitian dan perencanaan terlebih dahulu. Namun, krisis ini dapat meledak jika terlalu lama tidak ditangani. Kemudian yang terakhir ada sustained krisis atau krisis bertahan. Untuk krisis ini adalah tipe krisis yang tetap muncul selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun walaupun telah dilakukan upaya terbaik oleh pihak manajemen perusahaan atau organisasi untuk mengatasinya. Selanjutnya kita masuk ke tahapan manajemen krisis. Di sini ada tahapan manajemen krisis Stephen Fink pada tahun 1986. Semuanya perhatikan ya. Yang pertama ada prodromal krisis stage atau tahap prodromal. Tahap ini adalah tahap pertama, disebut dengan tahap peringatan di mana krisis baru muncul di perusahaan atau organisasi. Yang kedua, acute crisis stage, tahap akut. Nah, untuk yang kedua ini, tahapan ini terjadi dikarenakan perusahaan atau organisasi gagal dalam mendeteksi gejala awal krisis. Yang ketiga, ada chronic crisis atau tahap kronis. Tahap ini dapat juga disebut dengan clean up stage atau tahap pembersihan krisis. Kemudian yang keempat ada crisis resolution stage atau disebut dengan tahap resolusi. Tahap terakhir dalam krisis adalah tahap pemulihan. Oke, tahapan manajemen krisis sudah, lanjut ke materi selanjutnya. Di manajemen krisis ini tentu ada penyebab terjadinya manajemen krisis. Menurut Firsanova dalam bukunya Bagaimana Public Relation atau Humas Menangani Krisis Perusahaan, krisis terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor pastinya. Yang udah saya sebutkan di sini, diperhatikan. Yang pertama ada krisis karena bencana alam. Kemudian ada krisis kecelakaan industri, kemudian krisis karena produknya yang kurang sempurna, krisis karena persepsi publik, kemudian ada krisis karena hubungan kerja yang buruk, kemudian krisis karena kesalahan strategi bisnis, kemudian ada krisis karena terkait masalah kriminal. Kemudian krisis karena pergantian manajemen,
krisis karena persaingan bisnis, krisis keuangan, krisis public relation, dan krisis strategi. Banyak sekali kan penyebab terjadinya krisis ini. Karena ada faktor penyebab terjadinya krisis, tentu aja ada upaya penanggulangan untuk krisis. Di sini sudah saya cantumkan upaya penanggulangan krisis. Menurut Iriantara, pada tahun 2004 terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengelola krisis, yaitu yang pertama ada identifikasi krisis, kemudian analisis krisis, yang ketiga isolasi krisis, dan pemilihan strategi. Jadi upaya penanggulangan krisis ini yang pertama itu kita identifikasi dulu krisisnya, ada masalah apa, kemudian kita analisis krisis-krisis tersebut, kemudian kita isolasi dulu krisis itu, kemudian baru kita mencari pemilihan strategi untuk krisis tersebut. Selanjutnya, peran public relation dalam manajemen krisis. Di sini public relation sebagai penghubung antara perusahaan atau organisasi dengan masyarakat. Untuk peran public relation sendiri, sebagaimana menciptakan kondisi agar kembali kondusif setelah mengalami suatu krisis, dan bagaimana caranya dalam mengelola krisis tersebut dengan memperhatikan dari kepentingan publik internal dan eksternalnya. Kemudian keberhasilan atau kegagalan dalam menangani krisis tergantung bagaimana public relation dalam mengelola krisis tersebut. Setelah public relation dalam manajemen krisis, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Setelah materi-materi yang baru saja saya paparkan, tentu saja kita ada kesimpulan nih ya. Jadi kesimpulan dari semua materi yang sudah saya jelaskan, krisis tidak bisa menjadi pilihan yang dapat ditolak oleh organisasi atau perusahaan. Krisis hidup dan terus berkembang seiring dengan lajunya organisasi dan lajunya komunikasi organisasi tersebut. Ketika krisis muncul, maka peluangnya adalah memanage krisis tersebut menjadi lebih terkendali. Public relation semestinya hadir sebagai bagian dalam organisasi yang menjembatani antara organisasi dengan publiknya. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata dan tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya Anissa Salsabila dari D3 Kesekretariatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.